Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan meramalkan orang yang berzodiak Cancer di bulan September ya, selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat apa yang harus kamu capai dengan rintangan dan tantangan sehingga kamu bisa dihampiri oleh Dewa Penolong dengan berbagai hoki rezeki secara kelimpahan yang akan kamu capai ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Gambaran untuk kamu selama 1 bulan ke depan di sini ini mengenai tentang Great Fortune ya. Gambaran selama 1 bulan ke depan untuk kamu zodiak Cancer, apa yang harus kamu capai? Ini adalah sebuah kartu yang cukup kuat dan cukup positif ya, yang bakal kamu bisa kamu dapatkan dengan keinginan sebagai kenyataan. Keinginan sebagai wujud kenyataan. Keberuntungan yang luar biasa, kemenangan, kekayaan, kebahagiaan, dan kesuburan. Ataupun sebagai pendapatan hadiah yang diberikan oleh sebagai bonus ataupun kasih sayang perhatian dari bos ataupun atasan kamu ya, ataupun selama ini yang kamu geluti yang kamu dapatkan dengan berbagai usaha yang akan kamu hasil. Jadi hidup kamu di sini adalah great fortune untuk sebuah peluang baru dalam masalah pekerjaan atau sekedar kepuasan dari pekerjaan sehari-hari. Jadi kamu ada sesuatu nilai perspektif yang baru dan peningkatan dalam masalah hubungan. Kita akan melihat manifestasi kehidupan kamu seperti apa. Bentuk manifestasi kehidupan ini dipengaruhi oleh siklus kehidupan orang yang berzodiak Sagittarius ya. Practice gratitude ya. Ini mengenai tentang yang namanya pembersihan beban masa lalu, beban yang masa yang lama untuk membuka kembali jalan hidup kamu yang baru ya. Nah, hidup kamu sebenarnya sangat bagus sekali manifestasi kehidupan kamu untuk tahap pencerahan, tahap untuk supaya kamu menikmati ataupun menjalankan kembali jalan hidup kamu yang baru ya. Yang harus bisa kamu lakukan adalah mempraktekkan cara bersyukur kamu ya. Nah, ada kabar baik bahwa kamu memang memiliki beberapa banyak masalah yang harus kamu tangani, tetapi bukanlah sesuatu yang tidak bisa kamu kelola gitu ya. Nah, jadi ada berita baik bahwa kamu ada menemukan sebuah cara yang terbaik untuk bisa kamu jernihkan kembali suasana, pencapaian, sehingga kamu bisa membuat hidup kamu bisa lebih banyak berjalan, bergerak terarah ke depannya. Apa yang kamu inginkan terlalu mudah untuk menganggap bahwa hidup kamu terlalu serius gitu ya. Nah, jadi kartu ini menganggap bahwa pendekatan hidup kamu sebenarnya lebih ringan ya. Tapi jika kamu memang ingin mewujudkan sebuah impian, jangan menghibur perasaan kamu yang lebih mendalam, karena memang itu tidak lebih baik dari sesuatu hal yang tidak menyebutkan sebuah kenyataan ya. Manifestasi mindset ya, itu membuat kamu bisa lebih banyak berpikiran terbuka. Untuk hidup kamu bisa membuat kamu itu bisa lebih terbuka dalam mewujudkan sesuatu harapan. Jadi keinginan kamu practice gratitude. Bersyukurlah dengan apa yang kamu capai, dengan apa yang harus kamu dapatkan. Karena apapun itu, kamu masih bisa mencapai sebuah jalan titik pokok permasalahan kamu seperti apa. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu hadapi, dan apa yang akan kamu sikapi. Sehingga hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya. Nah, jadi apa yang harus kamu wujudkan, bersikap lebih terbuka dan jangan berpikir lebih negatif ya. Jadi apapun itu juga, ya kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan sisi yang positif dan bersyukurlah, itu yang paling penting. Kita akan melihat berbagai rintangan dan tantangan. Ini dipengaruhi oleh batu Prehnite, yang kedua Epophilic ya. Nah, kita akan melihat yang pertama untuk mengenai bentuk tantangan yang akan kamu hadapi dengan manifesting mindset ya. Nah, jadi di sini ini mengenai tentang sebuah pelepasan rasa stres kamu yang berlebihan dari fisik emosional kamu, jiwa kamu, baik dari sekitar lingkungan kamu dimanapun kamu berada ya. Nah, jadi Prehnite ini di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak mencoba membersihkan segala kekacauan, segala bentuk pemikiran yang selama ini membuat kamu mengganjal ya, membuat segala sesuatunya tidak bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Terlepas dari apapun yang kamu lakukan, sebenarnya tidak perlu kamu butuhkan dengan sebuah pola mindset yang tidak baik. Segala sesuatunya bisa bergerak lebih maju dalam hidup kamu ya, bisa melepaskan apapun yang selama ini kamu menahan ya. Tetapi di sini juga ada sesuatu hal yang bisa membantu kamu bisa lebih terorganisir ya. Dan mungkin ya
bisa membuat kamu tuh membantu melihat segala sesuatunya dengan penilaian perspektif yang cukup tinggi. Jadi apa yang membuat kamu lebih banyak baik, menguntungkan, mulailah dari sekarang, merapikan segala bentuk rencana, tujuan kamu, dan berikanlah jalan bagi energi positif untuk bisa masuk ke dalam dunia hidup baru. Hidup kamu yang bagaimana yang akan kamu sikapi, yang bagaimana hidup seperti apa yang kamu inginkan. Ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya bentuk tantangan ya. Tentang sebuah yang namanya koneksi ya. Epopilit ya. Ini mengenai tentang koneksi bahwa kamu harus bisa lebih banyak memperkuat kemampuan, bakat kemampuan kamu yang secara alami. Bakat-bakat yang tersembunyi, bakat-bakat yang selama ini kamu tidak mengetahui apa yang bisa kamu capai dan apa yang bisa kamu kembangkan. Jadi perhatikanlah hubungan kamu dengan dunia fisik, dunia emosional, apalagi dunia spiritual, jiwa kamu dengan Tuhan kamu, ya. Kamu harus bisa lebih banyak menenangkan diri kamu, banyak mendengar, banyak merasakan sebuah tuntunan para malaikat, para kodam ataupun pengikut, ya. Apalagi Sang Ilahi itu yang paling penting, Tuhan kamu. Kamu harus bisa lebih banyak tahu bahwa segala sesuatunya sangat berguna sekali. Bisa membuat kamu tuh lebih banyak melihat kebenaran dari sebuah situasi. Kamu harus bisa melihat sebuah kebenaran dan kamu harus bisa lebih banyak bertindak, menemukan cara untuk lebih banyak bergerak maju secara spiritual maupun secara mental. Jadi kondisi kamu ini sebenarnya bagus ya, hanya saja dibutuhkan sebuah koneksi. Jiwa kamu, intuisi kata hati batin kamu, jiwa kamu seperti apa, dan kamu harus bisa lebih banyak berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan kamu. Itu yang paling penting. Dan apa yang harus kamu capai di sini adalah melihat sebuah kebenaran. Apa yang bisa kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan dengan sebuah tindakan. Nah, jadi itu adalah sebuah rintangan dan tantangan yang sebenarnya untuk melakukan sebuah merilis ya, untuk mengekspresikan sesuatu, untuk mengembangkan apa yang menjadi sebuah cita-cita, sebuah harapan, apalagi menjadi sebuah ekspektasi yang menjanjikan ke masa depan. Jadi yang paling pentingnya adalah koneksi, itu yang paling bagus ya. Jadi ini mengenai tentang mata ketiga, intuisi kata batin dan cakra ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau seperti ini ya menurut saya sih, saya mengajak Anda untuk pencerahan aura ya, supaya kamu bisa lebih bagus ke depannya. Supaya kamu bisa mendapatkan lebih oke lagi kesempatan dalam berkelimpahan. Ya, untuk pencerahan aura itu lebih bagus ya, karena itu lebih memantapkan diri kamu dalam bersikap lebih positif. Apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan bisa mendapatkan sebuah energi yang cukup baik. Nah, jadi itulah yang bisa kamu sikapi dan harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Karena di sini yang saya lihat ya, menurut saya kamu perlu pencerahan aura ya. Jadi lebih bagus lagi untuk kamu zodiak Cancer. Itu harus bisa lebih bagus lagi, lebih terbuka dan lebih bagus lagi ke depannya. Lebih mapan dalam menunjukkan rencanakan sesuatu apapun yang akan kamu jalankan bisa lebih bagus dan lebih mapan ke depannya. Lebih mantap dan apa yang kamu kerjakan bisa lebih maksimal ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, bentuk gambaran hoki rezeki dan dihampiri dewa penolong itu seperti apa. Ini yang saya lihat ini adalah outer core. Ya, outer core ini mengenai tentang yang namanya ketidakstabilan. Ya, fluidity. Ketidakstabilan itu maksudnya adalah kamu harus bisa lebih ikhlas dalam mewujudkan sesuatu ataupun cara berpikir kamu. Peganglah ide-ide yang lama dan apa yang harus kamu lakukan, itu semua sudah tidak bermanfaat lagi. Tapi berpikiran yang lebih gesit, yang lebih lincah. Ya, itu adalah bentuk pemikiran yang cukup sehat. Pemikiran yang gesit, pikiran yang sehat, tidak ada kata terlambat untuk mengakui bahwa kamu salah atau berubah pikiran tidak sesuai dengan informasi ataupun yang paling baik. Ya, jadi kamu kalau menolak sebuah perubahan dengan memegang ide, keyakinan yang lama, maka itu akan sangat tidak menguntungkan pada siapapun, apalagi diri kamu sendiri. Dan itu malah akan menghambat pertumbuhan kamu ataupun peningkatan dalam cara berpikir kamu dengan hasil maksimal yang kamu dapatkan. Ya, jadi mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak terbuka dengan sebuah ide-ide yang baru dan mulailah bisa merasa percaya diri untuk bisa mengubah sesuatu hal yang lama untuk merubah menjadi ke masa-masa perubahan yang baru.
Jika kamu diberi lebih banyak informasi, lebih banyak ide-ide gagasan, wawasan, cara untuk menangasi adalah menavigasi sebuah perubahan adalah hidup kamu yang cukup kuat. Jadi kamu bukan hanya sebagai perubahan saja, bukan hanya sebagai fokus, tetapi navigasi perubahan itu yang paling penting. Jadi terbuka ide-ide gagasan baru, wawasan, dan cara berpikir kamu jangan terpengaruh oleh kehidupan yang masa-masa lalu. Jadi baru kamu bisa menggapai ide-ide harapan yang baik, dicapai hoki rezeki, dan sebuah bentuk dewa penolong ya. Nah, itulah yang harus kamu sikapi supaya kamu bisa mencapai apa yang bisa menjadi penentu pemilihan kehidupan kamu seperti apa. Hidup kamu tidak terlepas dengan apa yang namanya jiwa raga kamu, apalagi religius kamu. Itulah yang paling penting dan bisa mencapai apa yang bisa menjadi tujuan hidup kamu ya. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Cancer udah selesai, saya bacakan. Ya, bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai siklus kehidupan kamu. Benar atau tidak, itu sesuai dengan pemikiran kamu. Anggaplah sebagai have fun dalam meramal sesuatu dan capailah sesuatu dengan sisi positif dan sisi yang baik ya. Oke teman-teman, di sini di bulan September saya tuh ada edisi pakai promo, edisi harga pakai promo yang murah ataupun yang sesuai dengan budget keinginan kamu. Di sini selama 1 bulan ke depan ada harga pakai promo yang cukup baik ya. Jadi bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196358339. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa lebih fokus dalam kehidupan kamu dan capailah apa yang bisa menjadi tujuan hidup kamu ya. Oke teman-teman, bisa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru seperti biasanya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.